Poin kedua, ketika bacaan maulid itu bercerita kelahiran Nabi Muhammad, atau ketika kita akikah anak dibaca marhaban. Masih dengar marhaban dibaca kan? Orang Melayu rata-rata tahu marhaban itu. Lalu orang berdiri. Sitrun alaina ya marhaban ya marhaban ya mujiban kul ladai ya marhaban ya mujiban kul ladai alla ladai ya marhaban marhaban ya nurul aini ya nurul aini ya marhaban ya marhaban marhaban jaddal husaini ya marhaban marhaban jaddal husaini Allah husaini ya marhaban sallallahu ala. Lalu orang berdiri. Apa dalilnya? Kenapa berdiri saat itu? Dalil pertama diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Anna Fatimah kanat idza dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha wa akhadha bi yadiha faqabbalaha wa ajlasaha. Fatimah anak Rasul bila datang ke rumah Rasul, masuk ke rumah Rasul, lalu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dipegang tangannya, dan Nabi berdiri untuk menyambut dia. Nabi berdiri menyambut dia, pegang tangannya, lalu dicium oleh Nabi, lalu didudukkan. Nak, duduk nak. Kan pintu tu? Nabi dari duduk berdiri menyambut anaknya, pegang tangannya, nak, ya masuk. Ya kita, nak, ya kita papa anak kita. Kita rangkul, nak, masuk. Duduk kan? Fatimah anak Nabi. Fatimah ini anak Nabi satu-satunya yang hidup semasa Nabi meninggal. 6 bulan setelah Nabi meninggal, beliau pun meninggal. Selain Fatimah, anak Nabi sudah meninggal sebelum Nabi meninggal. 7 anak Nabi, 6 dari 7 tadi meninggal sebelum Nabi meninggal. Fatimah masih hidup setelah Nabi meninggal. 6 bulan kemudian Fatimah pun meninggal. Jadi saat masuk Fatimah ke rumah Nabi disambut dengan berdiri. Lalu lanjutan hadis, wa idza dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha qamat ilaihi wa akhadhat bi yadihi faqabbalathu wa ajlasathu fi majlisiha. Kalau Nabi datang ke rumah Fatimah, itu dia berdiri disambut Nabi. Dia ambil tangan Nabi, lalu diciumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didudukkan Nabi di tempat yang sepatutnya untuk Nabi duduk di rumah Fatimah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Hajar Al-Makki misalnya mengarang kitab Raf'ul Malam Anil Qaili Bistihbabil Qiyam Liddakhili Min Ahlil Fadli Wal Ikhtisham. Beliau mengarang kitab tentang keutamaan berdiri menyambut orang-orang yang punya kemuliaan dan orang-orang yang dihormati. Berdasarkan ada hadis bahwa Nabi memperlakukan anaknya saat menyambut dia datang berdiri tadi. Anak Nabi juga begitu. Dilakukan oleh Nabi, dilakukan sahabat Nabi atau ahlul bait Nabi, keluarga Nabi. Berarti yang dilakukan Nabi ini bagian dari hadis. Fi'lun Nabi, perbuatan Nabi. Boleh untuk kita buat. Kalau kita merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kan sudah meninggal. Kalau itu ceritakan Nabi hidup. Kan gitu mungkin orang akan berpikir. Ada kisah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita. Umar bin Khattab daraba man yarfa'u sawtahu 'inda qabri syarif. Ada orang berteriak manggil Nabi di kuburan Nabi.
Dipukul oleh Umar. Ketika dipukul, orang tanya, Umar, kenapa dipukul? Kenapa kau hukum dia? Apa itu Umar? بأن الله أدب قوما له صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. Tadi sudah kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan, memarahi kalau ada orang tak beradab di hadapan Rasul. Apa maknanya? Rasul meskipun meninggal, beradab kepadanya sama saat dia hidup dan saat dia meninggal. Jika saat dia hidup kita berdiri menyambut kedatangannya, jika dia sudah meninggal, ketika diceritakan tentang kisah kedatangannya, kita berdiri menyambut cerita tentang kedatangannya itu. Begitu kira-kira Nabi Umar tadi. Bahwa memuliakan Nabi, menghormati Nabi di masa beliau hidup, di masa beliau meninggal. Sehingga meskipun Nabi meninggal, jangan teriak-teriak panggil Nabi. Panggil dengan sopan, panggil dengan patut, panggil dengan adab. Makanya Al-Quran mengatakan orang-orang yang meninggikan suara mereka ketika menyebut Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang dimarahi oleh Allah, mereka orang-orang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, menghormati, mengagungkan, menghormati Nabi berlaku semasa dia hidup, berlaku semasa dia mati. Dalam Al-Quran dijelaskan para Nabi itu ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hamba-hamba Allah yang hidup di kubur mereka dan mereka dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalilnya ada dari sunnah. Kemudian ada hadis Muhammad bin Mukandar wa Ummu Bashar bintul Bara' ibn Ma'rir wa Nu'man bin Bashir ma yadullu ala anna al-amwat yatazawaruna wa yatasa'aluna wa ya'lamuna bi afdal al-ahya'. Ada hadis menceritakan bahwa orang yang sudah meninggal itu arwah mereka saling kunjung dan mereka saling bertanya dan mengetahui keadaan orang yang masih hidup. Kita tak tahu keadaan mereka, tapi orang sudah meninggal tahu keadaan kita. Kalau pula kita tahu keadaan mereka, mungkin kita takut hidup ini. Mungkin tak berani keluar rumah. Mungkin tak berani keluar dari masjid ini. Selamanya dalam masjid saja, ibadah saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami dengan baik. Al-Quran mengajarkan, hadis mengajarkan, pekerjaan sahabat memahamkan kepada kita. Lalu kalau Anda mengatakan bahwa Nabi tak boleh untuk kita berdiri menyambut siapapun yang ada di antara kita ataupun pimpinan kita, ini adalah larangan apabila perbuatan yang dibuat oleh rakyat kepada rajanya yang berlebihan karena faktor menghambakan diri meniru orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi di masa Nabi. Itu larangan Nabi. Sementara umat Nabi Muhammad tidak melakukan seperti orang Majusi, orang Persia, dan orang Nasrani. Jadi sama dengan yang tadi, Nasrani kepada Nabi Isa, menguji Nabi Isa sebagai Tuhan atau penjelmaan Tuhan. Umat Nabi Muhammad tidak. Umat Nabi Muhammad berdiri memuliakan Nabi Muhammad, tidak melakukan berbagai cara pemuliaan sampai bersujud dan rukuk seperti dilakukan oleh orang Persia, orang Majusi, oleh orang Nasrani kepada raja, kepada pemuka di antara mereka. Jangan disamakan. Karena tak adil. Dua hal yang berbeda dihukum sama tak boleh. Paham maksud saya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi pelajaran penting yang mesti kita tahu, bahwa para ulama sejak dahulu apabila ada orang saleh disebutkan namanya, mereka berdiri ketika menyebut nama orang saleh. Contoh, Imam Ahmad misalnya. Wa kana al-Imam Ahmad muttaqian min 'illatin. Imam Ahmad itu sedang duduk bertekuk
karena beliau sakit. Fadzakara indahu Ibrahim ibnu Tuhman, disebutkan seorang ulama Ibrahim bin Tuhman. Fastawa hanan wa qala la bagi ayuzkara salihun fayattaki. Kata beliau, tak patut nama orang saleh disebutkan dan orang yang mendengarnya keadaan bertekuk. Tidak berdiri menyebut nama orang, mendengarkan nama orang saleh disebutkan. Imam Ahmad. Artinya, jika menyebut nama orang saleh, mengingat nama orang saleh, Imam Ahmad sampai berdiri, mestinya menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut kisah Nabi Muhammad, cerita tentang Nabi Muhammad, lebih patut untuk berdiri dalam menyebutnya. Paham nalar berfikirnya? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dulu para ulama ahli fikih di berbagai pusat peradaban Islam menyebutkan sunnah hukumnya berdiri ketika menyebutkan tentang marhaba, tentang kelahiran Nabi Muhammad saat kita membaca maulid. Sehingga Imam An-Nawawi ada menulis kitab bernama At-Tarkhis fil Ikram bil Qiyam li dhawi fadli wal maziyati min ahli al-Islam ala jihatil birri wat tawqir wal ihtiram la ala jihatir riya'i wal ka'bah. Ditulis sebuah kitab menjelaskan boleh kita berdiri menyebut, mengagungkan seorang yang memiliki kemuliaan dan seorang yang tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ulama yang menulis tentang itu. Ada lagi Al-Hafiz Al-Maghlati fi raddi ala man ankara al-qiyam inda wiladati alaihi salatu wassalam. Nulis kitab namanya Ar-Raddu ala man ankara al-qiyam inda wiladatihi, bab membantah, kitab membantah orang yang mengingkari berdiri saat bercerita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Burhanuddin Al-Halabi Al-Hammam menulis kitab Al-Qawl At-Tam fi Hukm Al-Qiyam inda dzikri wiladatihi alaihi salatu wassalam. Perkataan yang sempurna tentang hukum berdiri saat menyebut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi ulama yang menulis kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Tahrir Al-Kalam fi Al-Qiyam inda dzikri Maulidi Khairil Anam. Judul kitabnya Tahrirul Kalam fil Qiyam inda dzikri Maulidi Khairil Anam. Penjelasan perkataan yang definitif tentang berdiri ketika menyebut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi para ulama dari 4 mazhab. Ada mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanbaliyah, mazhab Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa sunnah atau dianjurkan untuk berdiri ketika menyebut cerita kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan di antara fatwa Mufti Syafi'iyah fil Madinah Munawwarah An-Nabawiyah Al-Allamah Al-Barzanji Dhun Nafahat Al-Jalliyah fi maulidihi Ikdul Jawhar fi maulidin Nabi Al-Azhar. Apa kata beliau? Wa qad istahsana al-qiyama 'inda dhikri maulidihi syarif a'immatu dhaw riwayatin wa rawiyatin fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marbah. Para ulama menganggap baik berdiri ketika menyebut kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu para ulama yang meriwayatkan hadis, meriwayatkan ilmu para ulama sebelumnya, warawiyah, dan mereka tidak sekedar meriwayatkan tapi paham terhadap riwayat-riwayat mereka. Maka beruntunglah orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang sangat agung. Kemudian waqala mufti Malikiyah, berkata para mufti ulama Malikiyah fi Makkah al-Mahmiyah al-Allamah al-Masri al-Azhari Husain fi kitab Qurratul Ain bi fatawa ulama al-Haramain qad jara ala istihsan dhalika al-qiyam 'amalu man yu'taddu bi 'amalihi fi aghlab al-bilad al-islamiyah fal-qiyam 'inda dhikri mawlidihi wa nad'u أمه له
ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam bid'ah hasanah la yanbaghi li ahadin min al-khawas wal awam tarku wal manqu anhu. Para ulama menganggap baik berdiri ketika membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini diamalkan oleh para ulama yang dicontoh di berbagai pusat peradaban Islam. Maka berdiri ketika menyebut kisah Nabi Muhammad dan bersalinnya dari lahir ibu Nabi Muhammad merupakan cara untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bid'atun hasanah. Ini bid'ah yang terpuji. La yanbaghi li ahadin minal khawasi wal awam. Tidak boleh siapapun orang, baik orang-orang tertentu atau orang-orang yang umum, masyarakat awam, untuk meninggalkannya, apalagi melarang melakukannya. Jadi fatwa ulama Malikiyah dianggap baik dan bid'ah hasanah yang disuruh umat melakukan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan dengan dua pendapat ulama tadi, mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain sama. Sehingga dua poin penting malam ini, memuji Nabi tadi dalam Al-Quran, perbuatan sahabat, perbuatan Nabi. Kemudian berdiri ketika membaca kisah kelahiran Nabi dan beliau bersalin saat Nabi dilahirkan itu. Ini dalilnya dari hadis Nabi. Kemudian fatwa-fatwa para ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain membolehkan untuk itu. Bahkan dianggap baik dan disunnahkan berdiri sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Jika orang saleh kita agungkan, kita muliakan, Nabi lebih patut untuk kita agungkan dan kita muliakan. Jangankan orang saleh, orang baik, kita saja kadang-kadang dimuliakan oleh murid-murid kita. Mungkin kita tak orang saleh, atau anak-anak kita memuliakan kita. Maka Nabi, orang-orang saleh lebih patut mendapatkan itu dibanding kita yang tak sehebat mereka. Baik, saya cukupkan dua poin itu. Ada pertanyaan, kita lanjut dalam diskusi. Silakan, Bapak Ibu yang bertanya. Mungkin dua aspek tadi atau yang lain silakan. Kita bahas sekitar ada 6 menit lebih kurang sebelum waktu adzan Isya. Silakan pertanyaan. Ada dua poin yang saya bahas malam ini tentang memuji Nabi, baik dalam bentuk maulid atau selain itu. Yang kedua, berdiri saat membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad dan proses persalinan Nabi Muhammad dari rahim ibunya Aminah. Silakan, ada pertanyaan? Tak ada? Paham? Silakan, Pak. Pertanyaan adalah nama Isa pada ini Ketika dibacakan kisah kelahiran Nabi, proses lahir Nabi itu, kan saat kita akikah ada marhaban tuh. Marhaban itu kan kisah kelahiran Nabi yang dibacakan. Kita dianjurkan berdiri saat itu. Terkait dengan adab. Apakah yang dilakukan oleh sahabat Nabi atau Nabi dan dunia pertanyaan terkait itu, terus adab dari pada Yahudi luar itu bagaimana Ustaz? Apakah cukup di Indonesia ada atau lebih di Sumatera? Masalah ada terhadap gua saya beberapa data waktu kita ada di sekitar baru ada anak muda terakhir lagi apakah dia TLM di pasar red ataupun live step soalnya ada kalau butuh wujud Allah yang siap. Ini apa polemiknya masalah ini? Baik. Poin pertama, memuliakan orang dengan cara berdiri apa lakukan oleh sahabat, kan gitu?
ulama tabi'in dan selanjutnya. Tadi kan Fatimah anak Nabi. Dan Nabi sendiri melakukan. Jika Nabi sedang melakukan, anak Nabi melakukan di masa Nabi dan kepada Nabi, sudah cukup dalil. Kenapa kita mencari yang di bawahnya? Paham maksudnya? Anak Nabi itu Fatimah memperlakukan pada Nabi. Nabi memperlakukan Fatimah sama berdiri menyambut. Jika itu sudah ada dalilnya, kenapa kita mencari yang sahabat, mencari tabi'in atau di bawahnya? Ini kalau seandainya kita mau berdalil, tak cukup untuk dalil. Karena perbuatan Nabi. Justru sunnah Nabi itu dalil dibanding perbuatan sahabat. Gitu bang. Kalau anak Nabi dibacakan kisah Nabi, apakah orang berdiri? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, poin pertama mesti kita sadari, saat Nabi lahir, itu sahabat belum tahu adat itu. Dan adab kepada Nabi diajarkan oleh Allah setelah Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adab itu dilakukan oleh sahabat setelah mereka tahu dari ajaran Al-Quran. Jangankan kepada Nabi, Nabi saja menyuruh kepada sahabat Mu'az di Madinah, kepada sahabat yang lain maksudnya, agar saat sahabat Mu'az itu datang, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, sambut kedatangan sayyid di antara kalian. Itu Nabi ajarkan agar di antara kalian itu kan ada pemimpinnya, dia ini datang, berdirilah kalian, sambut kedatangan dia. Berarti Nabi memperkenankan, Nabi mengajarkan, Nabi membolehkan agar seseorang menyambut kedatangan orang yang mereka muliakan. Cukup bang? Kalau sudah Nabi, kenapa kita tidak lagi perkataan sahabat atau perbuatan tabi'in atau ulama di bawahnya? Cukup? Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh ruku, tidak boleh sujud kepada hamba Allah. Itu maksudnya ruku dan sujud untuk ibadah. Tapi kalau sekedar penghormatan, tengok bahasa Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Adam disuruh Allah sujud kepada Allah, malaikat harus sujud kepada Adam. Kenapa disuruh sujud? Penghormatan, bukan ibadah. Nyuruh. Quran cerita sampai sekarang ada ya dia. Siapa yang sujud tadi? Malaikat kepada siapa? Adam. Makhluk kepada makhluk. Syirik? Tak mungkin Allah nyuruh syirik. Quran cerita itu. Kedua, Nabi Yusuf, saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Makhluk kepada makhluk. Kenapa sujud? Memuliakan. Bukan mereka beribadah. Yang tak boleh itu beribadah. Sudah itu, Sayyidina Umar bin Khattab ketika Nabi ceramah, itu Nabi sampai dicium kakinya oleh Umar bin Khattab. Imam Muslim ketika berjumpa dengan Imam Bukhari, diciumnya tangan dan kakinya oleh Imam Muslim. Ulama hadis. Sehingga ini sudah diamalkan oleh Nabi, diamalkan oleh sahabat, diamalkan oleh para ulama-ulama yang lain, menghormati orang lain itu. Dan rukuk dan sujud itu bukan sekadar ibadah, tapi penghormatan yang diperkenankan Al-Quran dan hadis. Sudah itu, apakah dalam Islam diajarkan menghormati orang tua? Banyak sekali dalilnya. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah suruh kalian ibadah kepada Allah, jangan kalian musyrik, dan berbaktilah pada orang tua. Di antara berbakti pada orang tua itu beradab kepada orang yang lebih tua, bukan orang tua rahim. Laisa minna, tidak termasuk kami, kata Nabi. Man lam yuqir kabirana wa ya'rif haqqa saghirana, tidak termasuk di antara kami orang yang tak memuliakan yang lebih tua daripada mereka dan tak sayang kepada yang kecil di antara mereka. Begitu Nabi mengancam, enggak masuk umat kami, tak sesuai dengan sunnah kami kalau ada orang tak bisa memuliakan yang lebih tua daripada dia. Lalu bagaimana? Dia bukan baru penyataan banyak anak yang tak sopan pada orang lebih tua.
Bukan agama tak mengajarkan, bukan ajaran agama tak ada. Boleh jadi inilah kerusakan kita di zaman kini. Yang tua tak mencontohkan, yang kecil tak nampak contoh yang baik, sehingga contoh yang baik tak turun-temurun di antara kita. Dan pengajaran itu dengan dipraktikkan lebih melekat dibanding sekedar diajarkan secara lisan seperti orasi-orasi dalam pengajian, dalam ceramah, dalam tabligh. Boleh jadi begitu masalahnya, Pak. Wallahu a'lam. Waktu isyak masuk, kita isyak azan sebentar, setelah isyak kita sambung. Wallahu a'lam.